Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai materi aturan sinus. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu diri saya. Nah, berikut ini merupakan profil saya. Perkenalkan, nama saya Fajrin Witaningrum. Saya dari Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya, Angkatan 2017. Nah, materi aturan sinus dipelajari pada saat SMA di kelas 10 semester genap. Adapun kompetensi dasar yang saya ambil yaitu 3.9 menjelaskan aturan sinus dan kosinus. Indikator yang akan dicapai yaitu menemukan konsep dari aturan sinus. Tujuan dari pembelajaran pada kali ini yaitu peserta didik mampu menemukan aturan sinus. Baiklah, kita langsung saja ke materi. Nah, jadi aturan sinus menjelaskan hubungan antara perbandingan panjang sisi dengan sinus sudut yang berhadapan dengan sisi tersebut pada suatu segitiga. Menurut aturan sinus, dalam setiap segitiga ABC sembarang, perbandingan panjang sisi dengan sinus sudut yang berhadapan dengan sisi tersebut mempunyai nilai yang sama. Nah, di sini terdapat gambar segitiga ABC sembarang beserta dengan keterangannya. A merupakan panjang sisi dari BC. B merupakan panjang sisi dari AC. Dan begitu pula dengan C. C merupakan panjang sisi dari AB. A merupakan besar sudut di hadapan sisi A. B merupakan besar sudut di hadapan sisi B. Dan C merupakan besar sudut di hadapan sisi C. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menemukan rumus dari aturan sinus itu. Nah, pertama-tama kita perhatikan terlebih dahulu segitiga ABC sembarang yang berwarna merah ini. Nah, pada segitiga ABC sembarang ini, perhatikan segitiga ACF. Segitiga ACF. Nah, pada segitiga ACF ini, sin A itu sama dengan CF dibagi dengan CA. Kemudian bisa kita sederhanakan menjadi CF sama dengan B, maka bisa kita ubah menjadi CF sama dengan B dikali sin A. Didapatlah persamaan yang pertama. Kemudian, masih pada gambar segitiga ABC sembarang tadi, di sini kita perhatikan segitiga BCF. Pada segitiga BCF, sin B sama dengan CF dibagi CB, sehingga bisa kita sederhanakan menjadi CF sama dengan CB dikali sin B. Kita tahu bahwa panjang sisi CB itu sama dengan A, maka bisa dikali sin B. Didapatlah persamaan yang kedua. Nah, kemudian dari persamaan kedua dan pertama diperoleh A sin B sama dengan B sin A. Kemudian kedua ruas ini kita bagi dengan sin A sin B menjadi A sin B dibagi sin A sin B sama dengan B sin A dibagi sin A sin B. Maka A dibagi sin A sama dengan B dibagi sin B. Kita sebut persamaan ini sebagai persamaan yang ketiga. Masih dengan gambar segitiga ABC sembarang tadi, saat ini kita perhatikan segitiga BAD. Nah, pada segitiga BAD, sin B sama dengan AD dibagi AB. B dikali sin B. Nah, kita tahu bahwa panjang sisi AB itu sama dengan C. Sehingga kita bisa ubah AD sama dengan C dikali sin B. Sehingga didapatlah persamaan yang keempat. Kemudian
Masih dengan segitiga ABC sembarang tadi, kita perhatikan segitiga sin C itu sama dengan AD C sama dengan AC dikali sin C. Kita tahu bahwa AC itu sama, jadi AD sama dengan B dikali sin C. Didapatlah persamaan yang kelima. Nah, dari persamaan 5 dan 4 yang diperoleh tadi, yaitu B sin C sama dengan C sin B. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan sin B sin C. Menjadi B sin C dibagi sin B dikali sin C sama dengan C sin B dibagi sin B sin C. Sehingga menjadi suatu persamaan, yaitu B per sin B sama dengan C per sin C. Itu merupakan persamaan yang keenam. Jadi dari persamaan 3 dan 6 didapatlah suatu rumus dari aturan sinus, yaitu A dibagi sin A sama dengan B dibagi sin B sama dengan C dibagi sin C. Nah, selanjutnya untuk memahami penggunaan dari rumus aturan sinus tersebut, di sini saya memiliki contoh soal. Baiklah, perhatikan gambar di bawah ini. Di sini terdapat segitiga ABC sembarang, di mana sudut A diketahui 60 derajat, sudut B 45 derajat, dan panjang sisi AC itu 10 cm. Tentukan panjang sisi BC. Kemudian kita buat informasi yang diketahui dari soal. Diketahui panjang sisi AC itu 10 cm, kemudian sudut A 60 derajat, jadi sin A sama dengan sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Kemudian begitu juga untuk sudut B. Sudut B 45 derajat, jadi sin B sama dengan sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Ditanya panjang sisi BC. Nah, berikut jawaban dari soal. Kita bisa menggunakan aturan sinus yang sudah kita pelajari sebelumnya, sehingga BC dibagi sin A sama dengan AC dibagi sin B. Berdasarkan informasi yang telah diketahui di soal, panjang AC 10 cm, sudut A itu 60 derajat, sudut B itu 45 derajat. Kita substitusikan nilainya menjadi BC dibagi setengah akar 3 sama dengan 10 cm dibagi setengah akar 2. Maka panjang BC sama dengan 5 akar 6 cm. Nah, dari penjabaran menggunakan aturan sinus, didapatlah panjang sisi BC yaitu 5 akar 6 cm. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai materi aturan sinus. Untuk lebih mendalami atau untuk lebih memahami penggunaan dari rumus aturan sinus tersebut, alangkah baiknya lebih banyak melakukan latihan soal yang berkaitan dengan aturan sinus. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai aturan sinus. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.